Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Barreskrim Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh, Medan, Jakarta dengan barang bukti seberat 224,4 kg ganja. Polisi menetapkan 15 orang anggota Ormas Pemuda Pancasila sebagai tersangka kericuhan saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Sejumlah bangunan luluh lantak akibat kerusuhan yang terjadi selama 2 hari berturut-turut di Chinatown Distrik Honiara, Negara Kepulauan Solomon. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah U-News lengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh, Medan, Jakarta dengan barang bukti seberat 224,4 kg ganja. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Ditpidit Narkoba Barreskrim Polri mengungkap peredaran narkoba jenis ganja jaringan Aceh, Medan, Jakarta dengan barang bukti seberat 224,4 kg ganja. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah menetapkan 4 tersangka. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Jayadi, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 26 November 2021 mengatakan, barang bukti ganja tersebut berasal dari Aceh. Ganja yang direncanakan akan dikirimkan ke Jakarta tersebut berhasil diamankan petugas dari tangan para tersangka saat berada di Sumatera Selatan. Sementara para tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni 3 tersangka di Sumatera Selatan dan 1 tersangka lagi di Medan, Sumatera Utara. Pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis ganja yang melibatkan jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik di lapangan, kemudian diperoleh informasi terupdate bahwa narkotika jenis ganja sudah bergerak dari Aceh menuju Jakarta. Kemudian tim bergerak ke lapangan dan didapatkan informasi ganja tersebut sudah berada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian pada tanggal 9 September 2021, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka. Selain barang bukti ganja, dalam kasus ini polisi juga menyita barang bukti lainnya dari tangan tersangka, seperti beberapa unit handphone serta 1 unit kendaraan roda 4. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Polisi menetapkan 15 orang anggota Ormas Pemuda Pancasila sebagai tersangka kericuhan saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Polisi menemukan 15 tersangka membawa senjata tajam dan 2 butir peluru berukuran kaliber 38 untuk jenis senjata revolver saat unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis 25 November kemarin. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 21 orang pengunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI yang merupakan anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam konferensi pers yang dilakukan secara hibrida pada Kamis 25 November menyatakan, pihaknya telah menetapkan sebanyak 15 orang sebagai tersangka karena membawa senjata tajam dalam unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis 25 November.
Selain itu, polisi juga mendapatkan senjata tajam dan 2 butir peluru berukuran kaliber 38 untuk jenis senjata revolver. Ya, mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan awal bahwa mereka semuanya membawa senjata tajam. Ya, ini senjata tajamnya di sini. Ya, contoh seperti ini. Ya, tentunya ini senjata-senjata tajam yang sebenarnya tidak perlu dibawa karena membahayakan bagi orang lain. Ya, apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade menyatakan, dalam kejadian tersebut ditemui dugaan tindakan kekerasan yang mengakibatkan salah satu anggota polisi berpangkat AKBP mengalami luka parah. Yang kedua, ada satu peristiwa tentang dugaan saat pelaksanaan 170. Saat ini terhadap kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 sudah diamankan oleh Subdit Jatanras sebanyak 1 orang. Kepada yang belum saat ini terhadap yang bersangkutan masih terus dikembangkan. Kombes Pol Tubagus Ade menambahkan, 15 orang tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sejumlah bangunan luluh lantak akibat kerusuhan yang terjadi selama 2 hari berturut-turut di Chinatown di distrik Honiara, Negara Kepulauan Solomon. Sejumlah bangunan di Chinatown distrik Honiara, Negara Kepulauan Solomon, hancur akibat kerusuhan yang terjadi selama 2 hari sejak Jumat 26 November. Asap tebal masih membara dari sejumlah bangunan dan sejumlah puing-puing bangunan berserakan di jalan-jalan kota. Media mengabarkan, provinsi tersebut menentang keputusan 2019 untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan agar menjalin hubungan formal dengan negara Cina. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare pada hari Jumat mengatakan, negara-negara asing bertanggung jawab dalam memicu kerusuhan yang telah menyebabkan protes kekerasan di negara pulau kecil Pasifik Selatan ini. Tetapi, Sogavare menolak menyebutkan nama-nama negara yang dimaksud. Komentar Sogavare muncul saat petugas polisi Australia tiba di Kepulauan Solomon, setelah Australia menerima permintaan bantuan dari Sogavare untuk menjaga infrastruktur penting. Dari Kepulauan Solomon, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Puluhan ribu warga Sudan menggelar aksi protes turun ke jalan-jalan kota. Warga memprotes terkait kesepakatan damai antara Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok dengan pimpinan militer Abdul Fattah yang telah menggulingkan pemerintahan Sudan 1 bulan yang lalu. Gelombang aksi protes kesepakatan damai antara Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok dengan pimpinan militer Abdul Fattah terus berlangsung di Sudan. Puluhan ribu warga Sudan menggelar aksi protes kesepakatan damai itu dengan turun ke jalan-jalan kota. Warga menilai tidak ada kata damai dengan militer yang telah menggulingkan pemerintahan dalam 1 bulan itu. Partai politik terkemuka dan gerakan protes yang kuat di Sudan menentang keputusan Hamdok yang menandatangani kesepakatan damai dengan militer pada minggu pekan lalu. Sebagian dari mereka menyebutnya sebagai pengkhianatan atau bahkan memberikan perlindungan politik untuk pasukan kudeta. Para pengunjuk rasa juga menutup jalan utama di lingkungan Sahava di ibu kota. Sementara aparat keamanan menembakkan gas air mata di jalan-jalan ibu kota. Dari Sudan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polri mengerahkan 217.000 personil untuk menjaga libur Natal dan Tahun Baru 2022 dalam operasi lilin yang akan dimulai pada 20 Desember hingga 2 Januari dengan menerapkan PPKM level 3 di setiap wilayah. Penyekatan ditiadakan. Kepala Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo menyampaikan, Polri akan berkomitmen untuk menjaga libur Natal dan Tahun Baru agar tidak menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19. Pihaknya akan melaksanakan operasi lilin yang akan dimulai pada 20 Desember hingga 2 Januari
dengan menerapkan PPKM level 3 di setiap wilayah. Hal itu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang pengaturan perayaan Natal dan Tahun Baru. Dedi mengatakan, masyarakat masih bisa keluar dari wilayah apabila mengantongi surat izin keluar masuk SIKM. Dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polri mengerahkan 217.000 personil yang akan disebar di seluruh checkpoint, serta memaksimalkan PPKM skala mikro. Penyekatan ditiadakan. Jadi tidak ada istilah penyekatan. Tapi kita memaksimalkan dan mengoptimalkan PPKM skala mikro di mana masyarakat mau berangkat. Ya, kemudian di titik-titik perbatasan, kemudian di pintu-pintu keluar tol itu ada posyan. Posyan itu sebagai checkpoint untuk mengecek apakah masyarakat yang keluar itu bepergian itu ada SKM-nya. Ya kalau nggak ada SKM-nya, di swab antigen. Kalau swab antigennya dia negatif, tetap dilayani, silahkan bepergian. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan poin instruksi terkait Natal dan Tahun Baru, yaitu pembentukan Satgas Protokol Kesehatan di gereja, pemberlakuan ganjil genap di seluruh tempat wisata, pelarangan pesta perayaan dengan kerumunan, pelarangan mudik dan pembatasan kegiatan seni budaya serta keagamaan, dan penundaan pengambilan cuti bagi pekerja. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Presiden Joko Widodo mengangkat sejumlah masalah Afghanistan dalam konferensi tingkat tinggi Asia Eropa Meeting ASEM ke-13. Jokowi mendorong mitra ASEM dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan. Presiden Joko Widodo mengangkat masalah Afghanistan dalam konferensi tingkat tinggi Asia Eropa Meeting ASEM ke-13. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers secara daring pada Jumat 26 November. Retno mengatakan, Jokowi mendorong mitra ASEM untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan. Jokowi juga menyatakan Indonesia ingin berkontribusi agar janji Taliban tentang hak-hak perempuan dapat dipenuhi. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerjasama antar ulama karena peran penting mereka di dalam masyarakat. Ulama memiliki peran dan kedudukan penting di masyarakat. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Trilateral Ulamas Meeting antara ulama-ulama Afghanistan, Pakistan, Indonesia yang pada saat itu ditujukan untuk mendukung proses perdamaian. Indonesia siap memfasilitasi dialog antara ulama termasuk ulama Afghanistan. Dalam KTT ASEM, Presiden berbicara dalam dua sesi, yakni sesi pleno dan retreat. Dalam sesi pleno, Presiden menyampaikan perihal masih lebarnya jenjang vaksinasi antar negara. Diketahui, KTT ASEM dilaksanakan secara virtual dengan diketuai oleh Kamboja. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Informasi yang kami sajikan, tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.